Kita balik ke agenda kita, Bu, yaitu rembuk stunting. Apa dan bagaimana pelaksanaan ini? Semoga rembuk stunting ini bisa teruraikan. Tentunya kita perlu masukan ataupun pemateri dari salah satu orang yang membidangi ataupun ahli dalam menanggapi masalah stunting ini. Tentunya di kesempatan yang berbahagia ini, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami menjemput yaitu Ibu Sukanti Rahayu, perwakilan dari UPT Puskesmas yang kecil yang membidangi dalam hal stunting ini. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di aula kita ini, aula Desa Liang Banir, dalam acara rembuk stunting. Sholawat beriringkan salam tidak hentinya kita ucapkan ke baginda kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Sekdes Liang Banir, yang terhormat Bapak BPD Liang Banir, yang terhormat Bapak Pendamping Desa, yang terhormat Bidan Desa Liang Banir, yang terhormat Ibu KPM Liang Banir, dan Bapak RT RW serta ibu-ibu kader yang hadir pada pagi hari ini. Tegang, Bu? Ini kadernya datang semua. Ketua mungkin datangnya. Ketua, yang kadernya berapa orang Ibu? Yang mana aja kadernya? Soalnya kami nih Pak biasa dapat data dari kader, jadi kami mau tahu kadernya yang mana aja. Ada yang nggak datang ya Bu, yang biasa ikut turun Bu ya? Baiklah Ibu, hari ini kita akan rembuk stunting. Jadi hari ini kita diskusi ya Bu. Jadi tidak perlu tegang. Apa yang dikeluhkan di lapangan bisa kita sama-sama kita bicarakan di sini. Apa masalahnya bisa kita pecahkan, kita ambil solusinya ya. Kita rembukkan di sini bersama Bapak Sekdes, Bapak Pendamping Desa, dan Bapak BPD ya. Sedikit materi dari kami sebelum kita melakukan rembuk stunting. Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan ya. Gagal tumbuhnya itu pada anak balita. Balita itu artinya bawah 5 tahun. Jadi yang kita pantau itu anak yang di bawah 5 tahun ya Bapak Ibu ya. Hal ini diketahui dengan mengukur panjang badan atau tinggi badan kurang dari min 2 standar defisiasi pada standar WHO ya Pak. Standar ini bisa dilihat dari buku KMS ya, buku pink. Biasanya kalau balita ibu hamil dapat buku pink. Yang bisa melihat itu tenaga kesehatan ataupun kader ya, karena sudah dapat pelatihan ya Bu ya. Ini stunting. Stunting itu anaknya pendek di antara teman-teman yang sebaya ya Bu. Ini sama-sama 8 tahun, tapi ada yang umurnya yang tinggi badannya lebih pendek ya. Artinya anak itu stunting. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya ini banyak ya Bu. Ada penyebab langsung, penyebab tidak langsung. Yang pertama bisa dilihat dari praktek pengasuhan yang kurang baik. Praktek pengasuhan yang kurang baik itu biasanya dari ibu ya, yang di rumah, bapak atau ibu ya, dari orang tua. Ini yang pertama, kurangnya pengetahuan sebelum kehamilan ya. Makanya itu sebelum jadi catin, kita program dari Puskesmas ya Pak,
udah ada namanya sekarang konsul catin ya Pak. Di konsul catin itu banyak pemeriksaannya, pemeriksaan anemia, pemeriksaan HIV, sifilis ya, pemeriksaan kehamilan pun ada sebelum menikah ya. Terus dengan adanya diberinya pengetahuan sebelum menikah, diharapkan nanti setelah punya anak pengetahuan itu bisa diterapkan kepada anaknya ya. Terus yang kedua, tidak ASI eksklusif. ASI eksklusif apa ibu-ibu? ASI-nya sampai umur ASI eksklusif itu ASI-nya sampai umur 6 bulan tanpa ada penambahan makan atau minum ya, kecuali minum air putih ketika minum obat, itu pun hanya untuk minum obat ya. MPASI kurang berkualitas. MPASI apa Bu? Biasanya ibu-ibu yang tahu, kalau bapak-bapak biasanya ngikut ibu aja nih. MPASI itu makanan pendamping ASI, biasanya diberikan setelah anak itu di atas 6 bulan ya. Kurangnya akses makan bergizi pada ibu hamil, biasanya ketersediaan makanan terbatas ya. Kadang nggak juga terbatas, misalnya efek hamil mual-mual jadi nggak mau makan ya. Tapi diusahakan makan ya, biar ada asupan yang masuk di dalam tubuh ya. Daya beli keluarga kurang, misalnya keluarganya kurang mampu. Tapi bapak ibu ya, makanan yang bergizi itu tidak harus mahal. Contoh makanan yang bergizi itu daging sapi. Daging sapi itu sumber protein. Kita bisa kok dapatnya dari ikan teri, tahu Pak ikan teri bilis? Ya, itu sama-sama protein ya. Tidak harus daging sapi ya. Misalnya ayam, nggak sanggup nih beli ayam, nggak beli ayam telurnya aja nggak apa-apa ya. Ya, terus kurang konsumsi pangan hewani yang saya bilang tadi ya Pak ya. Hewani itu bisa dari ikan teri ya. Ikan nggak terlalu mahal ya Pak Ibu ya. Bisa lah dijangkau ya. Ikan, udang ya. Kalau nggak bisa beli banyak ya beli seperlunya, sekali makan atau 2 kali makan ya. Terus terbatasnya layanan kesehatan, Bumil tidak konsumsi tablet tambah darah. Di sini ada yang anaknya sekolah SMP atau SMA, ada dapat tablet tambah darah dari sekolah? Ada ya. Itu tablet tambah darah itu program Puskesmas. Kebetulan kami berdua yang memberikannya. Jadi ini sekalian sosialisasi kepada orang tua. Jadi ibu-ibu dimohon untuk memperhatikan anaknya supaya anaknya mau minum ya. Kadang di sekolah itu kami suruh anaknya minum, kadang ada yang alasannya nggak boleh sama orang tuanya ya. Jadi itu suplemen penambah darah ya, tablet tambah darah. Untuk apa? Untuk mencegah anemia. Biasanya kalau misalnya anemia, HB-nya rendah, itu gampang sekali sakit. Nanti upacara pingsan bawa ke puskesmas, rupanya HB-nya rendah ya. Terus juga kalau misalnya kita masih remaja, terus kita minum tablet tambah darah, itu bisa pencegahan stunting ya. Pencegahan stunting itu dimulai dari remaja. Remaja kita beri namanya tablet tambah darah. Nanti udah hamil diberi juga tablet tambah darah ya. Nanti walaupun nggak minum pas remaja, di ibu hamil juga minum ya. Jadi persiapannya pas remaja itu memang tablet tambah darah itu penting ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau anaknya bawa pil dari sekolah, dapat dari puskesmas, jangan dilarang minum ya Pak Bu. Itu tablet tambah darah ya. Karena anak-anak remaja ini kan biasanya kalau makan banyak takut gemuk. Jadi kalau minum tablet tambah darah itu artinya menggantikan suplemen. Jadi kalau dia makannya sedikit, bisa tergantikan dari makanan yang tidak dimakan dia. Sumber zat besi itu di tablet tambah darah itu ada namanya asam folat dan zat besi ya. Zat besi itu dari makanan bisa dari hati ayam, bayam ya. Kalau anak-anak nggak suka kayak gitu, bisa digantikan dengan pil. Karena kecil pilnya Pak, warnanya merah. Itu pun nggak pahit ya. Anak-anak ibu bisa suruh minum kalau misalnya terasa mual ataupun pusing pagi. Kalau dia bilang ada pusing mah,
minumnya malam nggak apa-apa, tapi sebaiknya minumnya pagi ya. Asalkan sebelum minum itu harus sarapan ya. Kita lanjut ke penyebab stunting. Penyebab stunting yang selanjutnya kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Air di rumah udah bersih Pak, Bu. Air sumur bor di sini semuanya, ya? Nggak ada air paret kan? Mandinya tak ada air paret? Minumnya tak ada air paret ya? Tak ada ya. BAB sembarangan, tidak memiliki jamban. Udah punya jamban semua Pak? Udah. Belum ada akses air minum bersih, udah ya? Minumnya air hujan atau air hujan? Air hujan. Air hujannya direbus ya Pak? Kebiasaan mencuci tangan masih rendah. Ini Pak, kalau bisa sebelum makan, sebelum memegang makanan, biasakan mencuci tangan ya. Apalagi musim pandemi kemarin pasti sering cuci tangan ya. Ini ada dampak stunting ya Pak. Stunting itu dampaknya ada jangka panjang, ada jangka pendek. Kalau jangka pendeknya terganggu perkembangan otak. Karena stunting ini menyebabkan keterlambatan pertumbuhan ya Pak. Jadi kawannya udah bisa merangkak, dia belum bisa merangkak. Kawannya udah bisa ngomong, dia belum bisa. Kawannya berat badannya udah 10 kilo, dia masih 6 kilo. Jadi banyak terganggunya perkembangan otak, kecerdasan berkurang. Biasanya kalau anak yang pintar nanti tepuk tangan, dia belum bisa ya. Terus gangguan pertumbuhan fisik itu yang nampak ya Pak. Gangguan metabolisme dalam tubuh juga terganggu. Terus dampak jangka panjangnya menurunkan kemampuan dan prestasi belajar, menurunkan kekebalan tubuh. Karena anak yang stunting ini biasanya mudah sakit. Kadang anak yang stunting ini Pak, sering kami jumpai di desa itu ada penyakit penyertanya. Kayak contohnya di desa Liang Banir ini ada anak yang stunting itu dia sakit paru-paru ya, pneumonia paru-paru ya Pak. Jadi itu yang menyebabkan keterlambatan anak itu berkembang ya. Seperti itu. Resiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke. Karena nanti bisa beresiko jangka panjang kalau anak stunting ini. Kalau misalnya dia pendek terus gemuk, ini resikonya penyakit tidak menular ya. Sasaran pencegahan stunting itu anak usia 0 sampai 2 tahun ya. Yang pertama yang dari janin sampai anak 2 tahun karena masa emas ya, masa pertumbuhan. Jadi kalau bapak ibu yang di rumah punya anak yang punya istri yang lagi hamil, punya anak di bawah 2 tahun, anaknya diberi asupan yang baik ya. Ibu hamilnya juga jangan lupa diberikan tablet tambah darah, makanan yang bernutrisi, yang bervitamin, yang bergizi ya. Terus ibu hamil ya, ibu hamil juga sasaran yang paling utama karena dia lagi mengandung ya. Ini ya ada intervensi gizi spesifik sensitif penyebab langsungnya dari asupan makan dan penyakit infeksi. Kalau misalnya penyebab tidak langsung, ketersediaan pangan, pola asuh, pelayanan kesehatan. Ini antisipasi stunting pada anak, melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur. Di sini yang hamil udah periksa rutin Bu Dewi berapa kali? 6 kali ya Bu selama kehamilan minimal ya. Menghindari asap rokok. Jadi bapak-bapak kalau lagi merokok, istrinya lagi hamil, merokoknya di luar ya. Yang ketiga, memenuhi nutrisi yang baik selama masa kehamilan, antara lain dengan menu sehat seimbang ya. Nanti bapak-bapak ini kalau misalnya istrinya hamil, istrinya bilang, ya ngidam itu ya ala bunga ya. Padahal ngidamnya itu ngidam yang baik ya. Misalnya pengen paha ayam, bapaknya gak ngasih ya. Terus melakukan kunjungan secara teratur ke dokter atau pusat pelayanan kesehatan lainnya untuk memantau pertumbuhan perkembangan anak. Kita yang paling dasar adalah Pak
melakukan kunjungannya ke posyandu ya. Ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada balita, ada anak kecil di rumah, tolong disosialisasikan, tolong dibilangkan, suruh bawa anaknya ke posyandu supaya bisa dipantau berat badan, tinggi badan. Biar misalnya Pak, kalau misalnya dia ada gizi kurang ya, atau anaknya mengalami gangguan, itu kita dari Puskesmas tidak kecolongan data ya. Nanti tiba-tiba dia 3 bulan nggak nimbang. Setelah ditimbang ternyata berat badannya rendah. Oh, gizi kurang tiba-tiba ya. Jadi kita nggak tahu nih, karena dia udah lama nggak nimbang ya. Di sini perpanjangan tangan dari Puskesmas itu kader ya Pak. Jadi kita selalu meminta tolong pada kader ya. Di sini ada Pokja 4 PKK? Tak ada? Ada? Ibu? Ada yang mewakili ya? Pokja 4 PKK itu kalau nggak salah kemarin tugasnya untuk balita ya. Berarti mengajak balita ke posyandu, sosialisasi, semalam baru tanding pidato peran PKK, penyuluhan ya. Peran PKK ya. Ini ya, 3 hal pencegahan stunting. Strategi dalam upaya pencegahan stunting ditekankan pada 3 hal. Yang pertama, pola makan. Ya, yang pertama paling penting itu Pak, pola makan ya. Pola makan yang bagaimana ya? Dilihat dari isi piringku ya. Isi piringku itu Pak, yang mudah kita ingat. Yang paling harus ada di setiap isi piringku itu adalah lauk ya. Lauk hewani, lauk nabati. Hewani itu bisa apa aja, bisa telur misalnya. Tahu tempe itu harus ya Pak. Nanti pakai sayur, nasinya itu sedikit ya. Jangan nasinya banyak, lauknya sedikit ya. Terus pola asuh untuk ibu-ibu, pola asuhnya ya. Di mana aspek perilaku dalam memberikan makanan pada saat remaja, ibu hamil, menyusui, bayi dan anak kurang baik. Hal ini perlu dilakukan dengan penanaman pengetahuan ya. Sebenarnya pengetahuan ibu ini sangat perlu ya. Apalagi ibu-ibu ini yang langsung memberikan makanan pada anak ya. Jadi ibu-ibu ini harus tahu makanan yang baik untuk anaknya ya, untuk pencegahan stunting ya. Kalau misalnya ibu-ibu hari ini misalnya uangnya cukupnya untuk membeli telur, ya nggak apa-apa, beli telur ya. Telurnya itu terserah Bu, mau direbus, mau digoreng, mau diapain ya. Mau rebusnya pakai mau gorengnya pakai mentega, mau pakai minyak, nggak apa-apa ya. Yang penting kasih makan anaknya pakai protein hewani, telur ya, tahu, tempe ya. Terus perbaikan dan sanitasi dan air ke air bersih ya, yang air bersih tadi ya Pak. Kalau misalnya stunting, terjadi stunting, kita juga bisa lihat dari lingkungannya. Ternyata stuntingnya disebabkan lingkungan yang kotor. Contohnya lah Pak ya, misalnya stunting, setelah dilihat kita survei ke rumahnya, rupanya anaknya sering buang air besar sembarangan, saya di tepi rumah. Ternyata setelah dia buang air besar, nya dihinggapi lalat. Dia makan, lalatnya hinggap di makanan, anaknya mencret. Kalau mencret itu jadi apa yang dimakan itu keluar lagi ya, saripatinya ya. Ini intervensi gizi spesifik, ada ibu hamil. Kalau ibu hamil tadi pemberian makanan tambahan ya. Kita dari Puskesmas ada memberikan PMT namanya Pak, PMT susu, biskuit ya. Kalau ibu hamil kek apa Bu? Kurang energi kronis, pengukurannya dari hingga lengan atas kurang dari 23,5 ya. Suplementasi tablet tambah darah untuk ibu hamil. Ini program-program dari Puskesmas. Bisa pemberian tablet tambah darah minimal itu 90 tablet ya, minimal ya. Ibu hamil, menyusui dan anak ini promosi dan konseling ya, konseling pemberian makan, PMBA. Ini kemarin pernah juga kami ngadain di kantor camat. Tata laksana gizi buruk, pemberian makan tambahan, pemulihan bagi anak gizi kurang, pemantauan pertumbuhan. Kalau remaja, suplementasi tablet tambah darah ya. Kalau ini intervensi gizi sensitif,
meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi, akses air minum yang layak, akses sanitasi yang layak ya, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, akses pelayanan keluarga berencana KB. Ibu-ibunya KB semua? Hah? Apa ya? Akses jaminan kesehatan JKN, bapak udah punya BPJS semua nih? Belum. Kalau belum itu pengurusannya ke desa ya Pak. Ini program-program bisa didapatkan di desa nih Pak, KB. Ibu-ibunya bisa langsung datang ke Puskesdesnya Bu Dewi ya. Terus akses jaminan kesehatan misalnya BPJS bisa langsung ke para kepala desa ya. Akses bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu PKH ya Pak, dapat juga ini ya. Ini ya Pak, ini yang paling penting. Kita dapat data stunting kita di desa yang Banir itu 7 balita yang terdeteksi ya Pak. Tapi data ini belum kita validasi Pak, belum kita ukur ulang. Kalau yang Februari kemarin kita 3 balita Pak, ya 3 balita. Sekarang naik jadi 7 balita. Tapi Pak ini kami lagi belum kami validasi, belum pengukuran ulang. Sasaran kita ada 53 balita. Sekali kami entry itu 7 balita yang terdeteksi stunting. Tapi kami akan melakukan validasi ulang. Ditakutkan nanti 7 balita ini tidak semuanya stunting ya Pak, kita ukur ulang. Kita maklum biasanya kader-kader kalau dalam pengukuran itu tahu ya, kalau mengukur anak itu susah Pak. Kadang anak itu nggak mau lurus, jadi kadang tingginya nggak sesuai ya. Kalau kita memang kita ukur ulang, itu memang benar-benar anak itu dipegang ya Pak, biar pas gitu. Jadi kami harapkan nanti insya Allah kami setelah rembuk stunting ini kami bisa melakukan validasi bersama. Kami mohon kerjasamanya nanti bagi ibu kader, ibu kader KPM ya, untuk melaksanakan. Kalau yang PKK tadi mana ibunya? Ibu ya, bisa kita turun sama-sama ke 7 balita ini, kita validasi ulang ya. Kita harapkan semoga tidak 7 yang stunting ya. Karena kemarin tidak 7 ini yang terdeteksi stunting itu dari hasil pengukuran kader yang diberikan kepada kami ini ada 7 balita ya. Nanti kalau misalnya seandainya ibu-ibu udah mau validasi, kami dari Puskesmas bersedia mendampingi ya, dan membantu memfasilitasi alat kalau misalnya alatnya kurang ya. Jadi setelah rembuk ini kami harapkan bisa diatur jadwalnya kapan, disesuaikan dengan jadwal kami juga. Karena kami kita maklumi Pak, kami turun itu 20 posyandu Pak, se-desa se-wilayah kerja Puskesmas Tubuh Muda ini kami turun ke desa Parit Baru ya Kak, dusun Beringin. Bukan Pak, Sungai iya Parit Baru ya. Iya ini kami ke Parit Baru nih Pak, jauh. Jadi kami pilih yang kemarin yang jauh dulu, nanti kami yang dekat sini karena maklum ya Pak, memang kami bagian gizi kami berdua, jadi kami bagi-bagi waktu, kami ada kerja juga di Puskesmas. Jadi kami harapkan setelah rembuk ini bagi kader PKK, ibu PKK, kader KPM misalnya mau turun untuk memvalidasi 7 balita kita, bisa dikonfirmasi ke pihak Puskesmas. Nanti kita turun bersama Ibu Dewi, bersama kami juga ya, untuk memvalidasi. Baik, untuk itu baik Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang perlu ditanyakan terkait stunting ini? Atau Bapak-bapak ada usulan bagusnya program stunting ini dibuat seperti apa setelah rembuk ini? Jadi rasa dari desa
setiap bulannya ada laporan ya. Laporan EPBGM, aplikasi pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Jadi memang pelaporannya itu dari desa. Nanti kalau kader-kader tahu tuh, isinya itu ya, nama, nik, nama orang tua, DBTB saat dia dukur, nanti dikirimkan ke Puskesmas. Jadi sampai di Puskesmas itu di entry ya ke aplikasi. Semua balita yang ditimbang ya, ditimbang di Liang Banir. Nanti setiap bulan Bu Dewi ngirim laporan ke Puskesmas. Jadi kami berdua entry di Puskesmas itu. Setelah di entry ternyata itu yang dapatnya 7 balita stunting itu. Setelah di entry ternyata setelah dimasukkan, entry itu kan dimasukkan ke aplikasi, berat badan tinggi badannya rupanya anak itu kategorinya stunting ya, seperti itu. Tapi kalau seandainya anaknya memang pendek, tapi dia bisa sehat, itu dikatakan stunting juga. Dari pengukurannya kita kan lihat tinggi badan menurut umur ya. Dia memang masuk kategori pendek ya. Kalau misalnya kurang dari min 2 standar defisiasi ya Bu ya. Kita lihat juga nanti walaupun dia pintar, lincah, tapi tetap dia masuk pendek dari pengukurannya ya. Dari pengukurannya itu dia, misalnya kita masukkan tinggi badan. Karena faktor orang tua kan mungkin ada yang jadi dia nggak mau dikatakan stunting dari orang tuanya. Karena solusi kami sebagai kakek desa atau masyarakat ini kasih tahu ke orang tua. Nah gini ya Bu ya, kalau kami biasanya kalau turun ke masyarakat itu kita bilang sama ibunya, Bu, kita tunjukkan KMS. Di KMS itu lengkap semuanya ya Bu, informasi dari mulai hamil, dari mulai balita. Kita lihat di KMS itu ada kategori anak berdasarkan umur, misalnya apakah anak itu termasuk stunting atau tidak. Jadi pas kita datang ke rumah jangan kita bilang, Bu anak ibu stunting nih kayak mana nih, nah, gitu ya. Ibunya malah langsung untuk itu tuh ya. Kita bilang kayak gini, Bu, dari hasil pengukuran di posyandu, setelah kita ukur ulang juga, ternyata anak ibu ini tinggi badannya masih kurang berdasarkan umurnya, ya. Jangan kita bilang stunting ke anak itu ya. Makanya datanya itu tadi tidak kita cantumkan nama-nama anaknya ya. Nanti cukup bapak-bapak, bapak kepala desa atau bapak yang mewakili dan beserta jajarannya yang melihat. Nanti kita kunjungi. Nanti kalau kita publikasi nama anak-anaknya, takutnya ibunya malu ya. Nanti kita sampai rumah ibu itu kita bilang, kita ukur ulang. Kita dari Puskesmas Bu mau ukur ulang anak ibu, tinggi badannya, berat badannya. Setelah kita ukur ternyata anak itu memang stunting. Kita bilang ke ibunya kayak gini, Bu, anak ibu ini tinggi badannya masih kurang berdasarkan umurnya ya. Harusnya tinggi badan anak ibu ini segini tapi masih kurang ya. Tapi nggak apa-apa Bu, ya. Tapi nggak apa-apa anak ibu tinggi badannya kurang, kita pantau terus ya Bu. Ibu harus menjaga pola makan, ya. Asupan anaknya harus ditingkatkan. Kita harus kasih solusi seperti itu biar ibunya ini nggak tersinggung ya. Jangan langsung kita bilang anak ibu stunting, nanti langsung ditutup pintunya, ibu keluar aja gitu ya. Besoknya nggak mau posyandu lagi ya. Ada lagi Pak, Bu? Baiklah, kalau tidak ada saya kembalikan ke Bapak Sekdes. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Suhanti Rahayu yang memberikan pemaparan materi berkaitan dengan stunting. Banyak Bu Pak kriteria stunting. Kalau kita tengok dekat kampung kita ini, salah satu contoh, mungkin ada faktor keturunannya di Kerdir. Kerdir belum tentu stunting Bu ya. Kerdir belum tentu stunting. Aduh, di warga kita nih, saya tengok Bu, di warga kami Bu, ada yang Kerdir Bu, tapi anaknya
luar biasa. Cucu-cucu dah bu. Kalau ibu tengok mungkin itu ada tengok aja. Jadi memang sangat lucu lah dengan keadaan stunting itu. Tapi kalau macam apa kita tetap fokus buat apa yang disampaikan oleh bagian tentang berkaitan dengan stunting ini. Ini menjadi inilah bu tujuan kita rembuk ini bu. Apa yang nak kita usai, apa yang nak kita berbuat dengan anak-anak kita ataupun adik-adik kita yang stunting tadi. Kalau dah sudah dewasa, dah punya bini, dah punya anak, itu bukan stunting lagi, itu mungkin faktor yang gede memang. Jujur ya dah. Jadi bu, kita semangat bu ya, kita minta waktunya sekejap lagi. Baik, ini ada sedikit tambahan dari salah satu tenaga PDKMD mungkin dalam hal ini yang disampaikan oleh Bapak KPRD Desa kepadanya Bapak Andi Siswanto Esos, kami persilakan. Terima kasih Pak Sekdes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sekdes beserta rekannya, Bapak PPD beserta anggota, perwakilan dari UPT Puskesmas yang kecil, bidang desa, unsur lembaga, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Sedikit tambahan dari kami, dari pendamping lokal desa, untuk tahun anggaran 2023 dari APBDes itu harus digunakan untuk kegiatan penanganan pencegahan stunting. Itu bisa 10% atau 15%, 20% dari APBDes kita tahun 2023. Sehingga hari ini kita melakukan rembuk stunting, kita bermusyawarah. Nanti apa saja usulan-usulan dari kader posyandu, dari bidang atau dari masyarakat untuk kegiatan pencegahan ataupun penanganan stunting ini bisa dimasukkan ke dalam RKPDes tahun 2023 yang kebetulan saat ini kita menyusun RKPDes masih menyusun RKP bisa dimasukkan. Lalu apa saja kegiatannya untuk penanganan stunting ini? Banyak bu, Bapak. Kegiatannya bisa kegiatan pembangunan jabanisasi untuk warga yang kurang mampu, dalam tanda kutip bukan buat individu pribadi ya, ini jabanisasi umum gitu. Kemudian sanitasi dan air bersih seperti yang Bu disosialisasikan yang barusan tadi, kemudian kegiatan perbaikan gizi seperti pemberian makanan tambahan untuk balita atau balita kan? Kemudian pelatihan pembuatan olahan penambah makanan nasi dan sejenisnya, bisa berinovasi. Kemudian untuk pengadaan alat pendukung posyandu itu bisa digunakan. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan penanganan stunting itu bisa dilakukan oleh Ibu. Ya, sekedar pengantar, saya rasa itu sedikit gambaran kegiatan dari saya. Lebih kurang saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya Bu, setelah kita sampaikan sama Pak Pendamping, ada 10 hingga 15% Bu. Dana yang bisa kita upayakan, kita gunakan untuk upaya-upaya pencegahan anak-anak yang terkena stunting Bu. Mungkin kita bisa beri gizi baik, vitamin apa segala macam ini. Lumayan tuh Bu, 10 sampai 15%. Ini berarti pemerintah betul-betul serius dalam memandang kondisi anak-anak stunting ini. Jadi tinggal nanti kita semua berebut apa upaya-upaya langkah-langkah yang akan kita nak buat nanti. Bu, Pak macam sedikit lengah nampak dah. Saya terharu sekali kalau lama kita dapat dekat sini ni segi tak ada orang lagi, kami dekat depan ni lah yang ada. Tapi tak apa Bu,
dah tanggung jawab kami selaku pemerintah desa, mau tidak mau, datang tak datang, tanggung jawab kami dah undang Bu ya. Jadi semangat Bu kalau kita ramai-ramai fotonya dekat sini. Hilang satu, yang mau kesian saya menengoknya nih. Tapi apalah, nggak dibuat. Tinggal kesadaran gitu aja lagi Bu ya. Dia sikit doang. Kalau nggak selesai yang istilahnya begini belum masuk, yang tak berkaitan dengan forum ini. Tak masuk lah gitu, tak nyambung Bu gitu. Kan masalah lain. Kan ibu-ibu dulu ini. Iya. Itu sebagai apa? Betul. Memang kalau saya jaga rumah para materi mungkin saya rasa mungkin dia sedikit agak tidak nyambung, tapi dia nyambung sedikit tidak nyambung. Cuman kader-kadernya berada mungkin Bu Pak, berada di wilayah RT-nya itu, jadi harapan kadernya itu ketika mau kunjungan terkaitannya dengan RT ataupun RW itu terkaitannya itu di situ, jadi ada sinkronisasi jadi Bu Pak ya. Tapi kalau dia tak memahami ini tak dapat gitu. Aduh. Kader ini Bu, dalam agenda ini kader semua kita undang Bu. Macam mana nanti ibu dari puskesmas minta data, sementara pemain-pemain di desa ini kader-kader. Justru kader itu yang tak hadir. Jadi tak tahu lah Bu. Iyalah kita sama-sama. Kita bukan rembuk stunting je lagi, tapi kita rembuk sistem kita ni macam mana lagi. Kacau lah untuk menjadi. Pak Kadesnya kalau memang dia bisa mengupayakan dalam kondisi seperti itu, dia mau datang. Masa itu yang diberi kesehatan dia pasti juga berlengah-lengah. Tapi tak apalah, mudah-mudahan kita doakan di hari Jumat yang berkah ini untuk selanjutnya ini janganlah terulangi hal-hal yang demikian ini. Itu Bu ya, tak apa-apa. Jadi apa lagi Bu Gigio sebelum kita mungkin kita tutup agenda kita ini, ada yang agak-agak terselit-tersepit yang nak disampaikan, tak usah segan-segan. Mungkin barangkali dari Ibu Bidan, Ibu Kabaya Statik silakan, Ibu Dewi. Terima kasih pada Pak Sekda sudah waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mengatakan sedikit ya Pak, masalah jawaban tadi udah disinggung sama Bapak nih. Kemarin kan sudah dikasih waktu sama Orang Puskesmas sampai November ya Pak, karena masih ada 3 desa yang belum masalah jawabannya belum teratasi, termasuk desa yang banjir. Desa kita ada 10 kemarin ya Pak. Ada yang punya jamban tapi pembuangannya salah. Nah itu pun harus sekarang ya selesaikan bagaimana solusi dari desa. Nah teman-teman tadi sudah disampaikan. Terima kasih Pak. Semoga November sudah teratasi ya Pak ya. Karena sudah dipesan batasnya kemana sampai November. Terus masalah stunting tadi Pak, dia mau kasih gambaran ya Pak. Kenapa yang diundang ke laki-laki, RT, RW atau dusun? Karena di situ nanti perannya kalian bapak-bapak ini juga ikut serta Pak. Perannya berarti menggerakkan. Kita kan kalau misalnya ada masalah stunting di desa, perangkat desa, semua yang terpada di desa ini kita bekerja sama, mengajak. Nah gitu ya Pak ya. Nah, karena kadang nanti ada sebagian orang tua nanti bilangnya begini, nah, kita arahkan lagi bagaimana cara kita menyampaikan sama orang tuanya gitu Pak. Oke, Bu ya. Oke Pak, makasih itu aja temannya. Sedikit menambahkan ya Pak, kami dari pihak puskesmas sebenarnya kami itu lebih pentingnya itu sih Bapak yang ada di masyarakat, Bapak Ibu yang ada di masyarakat. Kenapa? Satu, partisipasi masyarakat di desa yang banjir untuk posyandu masih di bawah standar Pak. Di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Muda ada 3 desa yang sudah partisipasinya sudah bagus. Di antaranya Desa Sungai Siput, Tanjung Datuk dan kalau nggak salah Kota Raja. Nah, desa yang banjir ini partisipasinya masih di bawah 75%. Sedangkan target kita anak balita yang harus ke posyandu itu 75% di desa itu Pak. Artinya kami mengajak kepala dusun, RT, kader, ayo kita ajak anak balita yang mungkin tidak pernah posyandu, yang mungkin dia tidak tahu jadwal posyandu, kita kabar-kabarkan ke orang tua balita. Mungkin ada orang tua balita yang tidak mau Pak, biasanya anaknya tidak dibolehkan imunisasi, tidak dibolehkan ke posyandu, kita ajak Pak ya, karena memang stunting ini berkaitan dengan data balita yang tidak
posyandu. Nah, yang di bawah yang tadi di bawah 75% ini yang datang ke posyandu ada 7 balita yang stunting. Nah, sisanya Pak, sisanya 25% yang tidak datang ke posyandu. Kita tidak bisa mendata Pak, kita tidak bisa mendata apakah dia ada yang mungkin ada yang stunting atau enggak. Nah, bisa jadi yang 25% yang tidak datang ke posyandu tadi bisa jadi ada yang stunting loh Pak. Jadi bukan mentang-mentang 7 balita ini cuma 7 balita. Ya. Nah, yang stunting ini dikatakan stunting ini kita memang dari pengukuran aja dulu. Yang kita judge dia stunting dari pengukuran tinggi badan per umur. Mau dia cerdas, mau dia pendek, mau dia mungkin dari orang tuanya ada keturunan pendek, tetap dari pengukuran tinggi badan per umur anak bayi tersebut. Ya Pak, dari keturunan memang ada 10%, tapi itu menjadi penyebab dia stunting. Tapi tetap dia dijudge stunting. Tapi bahasa kita harus menyampaikan ke masyarakat, kita tidak boleh berbicara secara frontal. Artinya mentang-mentang kita mengejas dia stunting, tidak. Dan seperti yang Ibu Kanti tadi sampaikan, kita harus komunikasi antar pribadi. Kalau di posyandu Bu, tidak boleh di ruang rame, Bu, anak ibu ini stunting, nggak boleh. Artinya kita harus sampaikan tatap muka, kita harus sampaikan antar pribadi, karena dia bisa jadi malu dengan keluarga yang lain, ya Bu ya, Ibu Kader maupun Ibu PKK. Begitu juga dengan Pak Kadus dan RT RW ya, kita menyampaikannya tidak boleh di muka umum, karena sebenarnya mungkin ada keluarga yang terima, ada yang enggak. Banyak juga kok yang terima Pak, malahan mereka nanya, gimana Bu solusinya, bagaimana Bu pencegahannya. Kalau udah di atas 2 tahun Pak, stunting ini bisa agak sedikit susah untuk menanggulanginya. Makanya sebenarnya kita harus mencegah dari waktu ibu hamil. Nah, ajak Pak ibu hamilnya yang tidak mau periksa, mungkin yang malas-malas periksa, ayo ke rumah ke tempat bidan Dewi, bidannya ramah, bidannya cantik gitu. Ya Pak ya, itu kan jadi promosi loh Pak. Jadi promosi, marketing kita jalan. Ya Pak ya. Masih yuk. Ini Pak. Ini kan jadi terpancing kan Pak, tadi diam aja Pak. Gini Bu, kalau masalah posyandu ini Bu, boleh tanya RT yang lama, ya, Pak Pujen, ya. Komodo ini lagi tahun desa Komodo itu Bu. Penggerak pertama dan buat posyandu sayur di sekolah. Boleh tanya sama orang ini. Sayur yang menggerakkan itu. Posyandu yang lain ini yang pertama sekali. Tapi Bapak tadi saya kayak ini, saya menyokong terus, tapi saya tak ngasih itu. Masalah tapi di situ kan. Tapi orang dia tak melawan dengan saya, tapi namun melawan dengan hati kan. Pada saat itu saya kira pasti duit jelas. Duit ini. Kalau untuk desa, bukan saya cakap ngomong tidak. Segala ini kan anak-anakku masyarakat sebenarnya takut tu saya. Terus saya ke hari saya cuma jelas. Kalau di kampung ini. Tapi kadang-kadang itu masalah bayi ini tadi kan. Saya ingin saya sampaikan itu. Dengan keluarga saya, dengan dekat saya. Tapi itu tidak pernah menjawab kan. Orang ramai ini juga maksud saya tadi kalau yang bersangkutan dipanggil, tahu dia kan. Dia bayi yang punya bayi itu karena kami tidak tahu bayi. Boleh Pak, Bapak boleh Bapak mempromosikan diri, kita jadi contoh untuk yang lain Pak. Tepuk tangan dong untuk Bapak. Itu Pak ya, kalau di lapangan memang seperti itu. Nah kita kan nggak tahu nih Pak ya, mungkin dari desa, mungkin dari dusun yang lain, mungkin kurang, atau kita nggak bisa menilai juga sih kurang. Mungkin Bapak udah mempromosikan, udah mengajak Bapak posyandu, tapi keluarga bisa jadi keluarga memang yang bandel ya Bu ya, nggak mau posyandu. Nah langsung aja Pak Bu, kita bahas mengenai rembuk stunting ini, apa yang akan kita lakukan ke depan. Kita tidak bicara yang sudah lalu, kita tidak bicara yang sekarang, kita yang akan depan, yang akan kita jalankan untuk ke depannya. Karena kalau hanya teori Bu, kalau hanya teori mungkin ibu bapak udah hafal. Kalau hanya teori, kita actionnya aja. Apa yang mau kita lakukan untuk ibu hamil dan untuk anak balita stunting Pak?
Apa yang akan kita lakukan? Ini makanya kita rembuk. Sebenarnya kita nggak boleh menghabiskan waktu hanya untuk teori aja sebenarnya. Sebenarnya apa yang akan kita lakukan? Mungkin ada inovasi dari desa, ada inovasi dari Padar, ada inovasi dari Bapak Kadus. Karena yang mungkin lebih tahu mungkin Bapak Kadus sama RT-nya, ya kan Pak? Langsung aja Pak, mungkin ada ide-ide untuk pencegahan stunting ini. Sampaikan aja Pak, Ibu Kadar, Pak Kadus, sampaikan aja di sini Pak. Karena memang ini yang kita harapkan. Ya. Ibu yang jelas kalau bagi saya kader. Kader Pak. Kader tunjuk. Itu kalau ada keperluan Itu lah, kayak kadernya cuma satu orang ya. Kalau ada keperluan dari RW kasih tahu saya. Jangan Untuk Pak. kamu. Kader kasih tahu ke Bapak RT Kalau ya. ada keperluan di masyarakat saya bisa nyampaikan. Oh. Tapi dia mau nyampaikan masuk bisa. Kembalikan lagi ke Pak Sekdes ya. Untuk masalah apa yang akan dilakukan untuk inilah itu kumpul di sini, topiknya sangat jelas, rembuk upaya yang kita nak buat ini. Jadi sama-sama kita memberi sumbangan buah pikiran supaya langkah-langkah ini bisa kita dapatkan di sini. Apakah nanti anak-anak yang stunting itu dengan ada pembiayaan yang telah dianggarkan dari desa nanti bisa itu beli makanan yang bergizi atau yang lain. Jadi supaya ada inti sari daripada rembuk itu nih Bu, langkah-langkah yang kita nak buat. Atau memang kader-kadernya kita beri bimbingan lagi, kita bina lagi supaya lebih betul-betul dalam dalam ready lapangan itu betul-betul serius. Kasus saya ibu kader-kader nih untuk menggalakkan anak-anak nih kue, susu, nah menggalakkan datang saya sudah cukup, upayanya itu dah ini. Tapi itulah kader tak ada pula kita tak cakap, tak bisa cakap ada apa mungkin yang menjadi kendala sehingga kan anak-anak ini kurang kalau misalnya dari desa lain itu ada inovasi untuk anak yang stunting ini Bu, diberikan makanan lengkap, diberikan selama 1 bulan 2 kali, bisa jadi 2 kali atau 4 kali. Nah, makanan lengkap ini kita bisa kita namakan PFD lah ya, PFD lengkap. Kalau biasanya kan PFD hanya di posyandu Pak. Itu pun PFD-nya kan misalnya cuma kue ataupun bubur kacang hijau. Nah, kalau khusus untuk anak stunting ini dari kalau inovasi desa lain diberikan PFD lengkap, artinya contoh makanan seimbang. Itu ada nasi, ada lauk, ada sayurnya, ada buahnya, ada tahu tempenya. Nah, itu bisa jadi sebagai referensi untuk ibu-ibu. Mungkin nantinya akan dibuat seperti itu, atau mungkin ada cara yang lain. Nah, karena memang sebenarnya kalau dari kabupaten karena ditanyakan dari PKK ditanyakan ada nggak inovasi dari desa untuk pencegahan stunting? Itu biasanya nanti ke puskesmas. Kalau misalnya nanti nggak ada sama sekali ya nanti nggak bisa bilang ada gitu kan. Memang harusnya ada inovasi yang dari desa. Sesuai anggaran juga, tapi tidak maksa. Itu disesuaikan nanti sama ibu, bapak-bapak, atau ada ide sebaiknya dibuat kayak gini Bu, Pak gitu ya. Bisa disampaikan di sini. Ini mumpung rambut stunting ya. Atau ibu-ibu ada ide, kamu mau buat kayak gini aja Bu, biar kami mudah. Kalau di desa lain itu memang ada seperti yang disampaikan sama Bu Aini, memberikan makanan lengkap. Itu disesuaikan dengan dana, misalnya bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali. Itu memang disesuaikan dengan dana yang ada di desanya ya. Kita tidak bisa setiap hari ya. Kalau setiap hari kalau dananya nggak cukup, Bapak Kepala Desa penuh juga ya Pak. Disesuaikan lagi dengan dana yang ada, disesuaikan dengan inovasi yang mau dibuat ya. Baiknya apa inovasi yang bagus untuk desa Liang Banir ini untuk
menangani kasus stunting. Nanti biasanya kalau pertemuan nanti di kantor camat ditanya misalnya setiap desa kita harus ada inovasi yang akan dilakukan ya. Bisa dirembukkan, mumpung di sinilah ide-ide bapak-bapak, ibu-ibu, makanya kita kumpul nih Pak, Bapak RT RW ya. Inilah Pak gunanya untuk mengeluarkan suara emasnya tuh lah Pak. Apa idenya? Bisa dibicarakan dengan Bapak Kepala Desa, mumpung di sini ada Bapak pendamping ya, Bapak BPD ya. Kalau ada makanan sehat, PKK jangan mengajak, mengimbau, memberi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekdes, yang terhormat Ketua BPD dan jajarannya, yang terhormat Bapak Ibu pendamping, yang terhormat Ibu Bidan dan narasumber, dan Ibu-Ibu Kader Posyandu, Ibu pendamping PAUD yang kami banggakan. Sebelum saya menyampaikan laporan KPM terlebih dahulu, saya perkenalkan saya KPM Desa Liang Banir. Di sini saya menyampaikan bahwasanya di Desa Liang Banir jumlah anak balita 53 anak balita, umur 0 sampai 23 bulan sebanyak 30 anak bayi, umur 2 sampai 5 tahun sebanyak 23 anak balita. Ibu hamil di Desa Liang Banir sebanyak 5 orang dan ibu nifas sebanyak 5 orang. Laporan untuk anak stunting desa saat ini sedang dalam pemantauan KPM dan Bidan Desa beserta Posyandu. Saat ini Ketua Posyandu kan sudah keluar, jadi untuk selanjutnya kita akan menggantikan Ketua Posyandu Pak. Adapun laporan kesehatan puskesmas di Desa Liang Banir sebanyak 7 orang. Dalam catatan kami 3 orang, itu pun masih dalam kategori gizi kurang ya Bu. Untuk KPM akan bekerja sama dengan pemerintah Desa Liang Banir akan memberikan bantuan tambahan makanan bergizi itu untuk kedepannya Bu. Ini kami kerjasama KPM dengan desa ya Bu ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, dan di sini kami minta juga untuk bekerja sama dengan Ibu PKK, Ibu Posyandu dan RT RW semuanya untuk sama-sama kita mencegah stunting untuk anak di Desa Liang Banir. Mudah-mudahan kita semua bekerja sama dengan sepenuh hati untuk desa kita. Inilah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa izin Pak Sekdes, Bu KPM, saya mau tanya lagi nih Bu. Terus stunting dalam pemantauan ini berapa orang Bu?
tinggi anak. Kalau untuk gizi kurang mungkin ada 2 anak. Oke, baik. Berarti masyarakat kita Lembah dari ini belum ada stunting ya. Dalam Terus memang prosesnya adalah pemantauan. Dalam pemantauan. Baik. Terus saya menyikapi tentang tambahan makanan bergizi. Itu yang harapan dari KPM tadi. Mungkin di dalam kesimpulan musyawarah ini, rebus stunting ini mungkin tambahan makanan bergizi ini nanti yang bisa kita masukkan dalam rembuk ya Pak Bade. Makanya ini memang kalau saya lihat juga contoh dari kurang gizinya ada 2 orang, terus pemantauan stuntingnya ada 3 orang. Jadi ini sebelum hal ini terlalu berat, jadi sebabnya dari kita tetap mendukung. Dan arti mendukungnya memang kalau untuk menjadi makanan nanti ini berapa anggaran yang kita anggarkan di desa. Nah, itu. Apa Bu? Oh, dari stunting ada anggarannya. Mungkin itu Pak Sedes, mungkin apa? Nasibuk mungkin ada tambahan, silakan Bu. Kalau dari kami memang ya yang terpantau stunting itu yang 7 orang ya. Kita lihatnya dari buku KMS. Bisa lihat dari buku KMS. Kalau kami dari Puskesmas ada dari aplikasi PPGM yang terdeteksi stunting itu ada 7. Ini yang terdeteksi, makanya itu kita perlu validasi ulang ya. Makanya itu kita perlu bantuan dari ibu-ibu kader, kader KPM juga ya untuk mengukur ulang balitanya ya. Nanti setelah kita validasi, oh ternyata segini stunting desa Liang Banir, kita serahkan ke Bapak Pak, ini data stuntingnya, baru Bapak bisa mengambil keputusan dari anak segini kita mau buat program apa yang akan dibuat ya. Entah pemberian makanan lengkap yang seperti disampaikan Bu Aini bisa ya, atau dari desa Liang Banir ada inovasi yang lain, saya mau buat seperti ini biar berbeda sama desa lain, bisa juga ya Pak, bisa dirembukan sama-sama ya Pak, disesuaikan lagi dengan dananya ya Pak ya. Terima kasih. Ada lagi Pak Bu video lah yang terhubung sampai sini. Tapi insya Allah Bu Pak, ya dari pemerintah desa kita akan melakukan upaya ketika nanti ada kader-kadernya tuh yang mungkin sesuai jadwal, insya Allah mungkin dari pemerintah desa kami upayakan langsung untuk meninjau kegiatan kader-kader yang terkait terutama anak stunting ini Bu. Kalau kita bagi yang ini Bu, gizi Bu, ini mungkin tinggi segini. Kalau kita bagi vitamin, makanan yang agak lezat sedikit mungkin naik dia, jadi Bu tidak termasuk dia rendahnya dia tuh, ini menjadi PR kita Bu ya. Nah, kita coba upayakan kita bagi bantuan makanan tambahan supaya dia bergizi. Tapi kalau dah memang tampangnya kecil, kederu memang tak dapat, kita tak upayakan Bu ya. Itu jangan kalau saya memang lucu, tahu Bu. Saya kemarin di kecamatan gitu juga, memang serius Bu Pak. Dari provinsi, dari kabupaten, ibu kampus, Pak Camat, ibu camat, Bu ya, Bapak yang lewat, kita memang inilah Bu pembahasannya dari Bu ini. Nah, balik itu kami bagi uang jalan 50.000 Bu, kan gitu Bu ya. Begitulah, serius mungkin desa kita tak menyentuh. Tapi mudah-mudahan Bu Pak, hari ini kita bukan untuk menggurui, puaslah rasul yang dongkol, bukan dongkol ya, langsung tengok kinah-kinah yang ada di tapi kita bawa ceria aja. Tapi mudah-mudahan topik kita rembuk stunting desa Liang Banir tahun 2022 ini dan kita dapatlah intisari dan hikmahnya Bu ya. Barangkali mungkin inilah Bu yang dapat kita upayakan dari pemerintah desa. Kalau memang ada sisi kurang dan lebihnya, ya, kami mohon maaf juga lah mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu kita semua di sini. Satu jalan dapat kita juga lah Bu, kita bekerja sama, berganding bahu, berganding tangan untuk mengatasi stunting. 7 itu Bu sasaran, belum lagi Bu termasuk
kategori stunting. Dalam 7 itu ada 3 yang dipantau Bu ya. Mana tahu Bu, mungkin kita bahas serius ini. Kalau cek dari ibu badannya, itu siapa tahu kan? Jadi mudah-mudahan kita desa kita ini tidak terhindar, tidak termasuklah ada anak-anak yang stunting. Jadi kita bukan untuk menyinggung Bu, bukan kita apa, kita kupas hari ini betul-betul tentu sesuai pembahasan. Kalau memang ada rasanya tuh cuit hati, tersenggol sedikit, segala macam, jauhkan itu semua. Tidak ada kita semua di sini bermaksud untuk begitu. Baik Bu, Pak, waktu pun dah menjelang siang karena ini hari Jumat. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada peserta-peserta yang hadir dan mau mengikuti musyawarah ini sampai selesai. Mudah-mudahan kita semua doakan untuk kedepannya ini lebih kita ramaikan lagi. Dan juga sepulangnya kita dari sini, ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk kedepannya mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu, para pendamping tenaga ahli bidang desa yang kami banggakan, sepanjang penyampaian kira adanya perkataan dan atau ucapan yang tidak pada tempatnya, yang tidak pada sesuatunya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah di bawah di dulu Dah ada di foto bang. Bandar Jaya tuh buat jalan ada dana pribadi. Ada bro ya. Ada